Yang pertama kita tanyakan, Pak, ini kira-kira kapan bisa dimulai dibangun? Hmm, Kemudian setelah saya membayar DP, kapan saya bisa dapat kuncinya? ya, Nah, jika ini nanti tidak selesai, bagaimana akibatnya? Semua diterangkan di dalam PPJB tadi. Nah, ya, PPJB ini biasanya kalau di developer itu di bawah tangan. Ya, jadi tidak harus dengan akta notaris. Ya, oke. jadi itu tercantum sangat jelas Hmm, hak dan kewajiban konsumen maupun hak dan kewajiban developernya. ya. Misalnya di situ dikatakan jika terjadi pembayaran terlambat, maka konsumen akan dikenakan denda. Saking tergiurnya dengan gambar begitu ya, ada leaflet yang dibagikan, eh, langsung saja begitu ya, transfer dan transfer begitu ya, DP-nya langsung begitu ya, tanpa harus mengecek sejumlah hal. Ini banyak kejadian loh Pak Gun. Betul-betul. Hmm, Ya, bahkan di beberapa tempat ini hmm. udah bayar lunas, tapi sampai saat ini mereka tidak mendapatkan objek yang dibeli. Nah, itu dia. Kenapa ya Pak Gun, kadang-kadang kita, ya kehati-hatian itu menjadi hal yang penting ya, tapi kadang kita terlalu, tanda kutip, sahabat sonora bernafsu begitu ya, nggak cek pelan-pelan dan sebagainya. Apakah prinsip kehati-hatian itu penting banget ya Pak Gun, ketika kita membeli properti, jual beli properti dan sebagainya ya Pak Gun ya? Ya, penting betul. Mhm. Makanya di luar negeri sekarang Ya, untuk perlindungan konsumen bagi developer yang akan membangun, mhm. menjual dia harus menyiapkan deposit. Karena Oh, kelemahannya di sini. ya Ya, ya, jadi kalau di Indonesia itu belum ada ketentuan deposit itu. ya? Ya, Mhm, mengapa deposit ini sangat penting? mhm. Ketika ada kemacetan di dalam pembangunan, maka deposit ini bisa dipakai. Ya, Tetapi sebaliknya, jika nanti developernya, pengembangnya kabur, mhm, maka deposit ini dipakai untuk melindungi konsumen. ya. Jadi, Itu, ada sistem deposit ya di luar negeri ya sekarang ya? ya sudah ada. Iya, baik. Pak Gun, ini kalau ada persoalan hukum, taruhlah mungkin miss ya, kita nggak tahu hak, kita nggak tahu ya kewajiban tentu membayar, tapi ternyata banyak hak yang kita tidak checklist begitu ya, untuk kemudian kita mesti tahu ini. Tadi Pak Gun bilang SP3L dan site plan dan sebagainya. Sebenarnya ketika kita datang ke developer, hal-hal apa saja sih yang mendasar yang perlu kita tanyakan dalam perbincangan itu, Pak Gun? Ya, terima kasih, Bung Hmm, Niko. Jadi yang pertama kita tanyakan, Pak, ini kira-kira kapan bisa dimulai dibangun? hmm, Kemudian setelah saya membayar DP, kapan saya bisa dapat kuncinya? ya, Nah, jika ini nanti tidak selesai, bagaimana akibatnya? Semua diterangkan di dalam PPJB tadi. Nah, ya, PPJB ini biasanya kalau di developer itu di bawah tangan. Ya, jadi tidak harus dengan akta notaris. Ya, oke. jadi itu tercantum sangat jelas Hmm, hak dan kewajiban konsumen maupun hak dan kewajiban developernya. ya, Misalnya di situ dikatakan jika terjadi pembayaran terlambat, maka konsumen akan dikenakan denda. baik. Baliknya jika di dalam penyerahan developer ini dikenakan denda juga. Nah, kalau sepanjang itu baik-baik saja tidak ada masalah. Justru permasalahannya Hmm, terjadi ketika sudah membayar DP, hmm, kemudian janji-janji yang sesuai dengan perjanjian tidak ditepati, nah itu permasalahannya. ya, Nah, di dalam praktek itu ada penyelesaiannya, misalnya ada ganti unit, ada juga hmm, nanti saya jualkan, kalau nanti sudah laku baru saya kembalikan. Ada yang seperti itu. Tetapi oke, ada juga yang tidak seperti itu, lalu digugat di pengadilan. Nah, digugat di pengadilan, walaupun benar, belum tentu menang pula. Nah, ini yang harus dilindungi. Bagaimana nih konsumen yang sudah seperti ini? Nah, hmm, itu memang di dalam praktek masih banyak yang terjadi. ya, Konsumen sudah bayar lunas, tapi unitnya tidak dapat karena si developernya dinyatakan valid. Ini di dalam praktik seperti itu. ya, Nah, oleh karena itu, hmm, jika konsumen ingin membeli properti, selain tertarik dengan gambar-gambarnya, lihatlah pengembangnya bonafit atau tidak. ya, Nah, dari situ bisa ketahuan bahwa kemungkinan untuk ingkar janji hmm, atau prestasi itu kecil. Karena developer-developer besar tidak mungkin mempertaruhkan namanya untuk menjebak konsumennya. Nah, oleh ya, karena itu yang pertama dilihat itunya Pak, ya, developernya. Ya, jadi jangan tergiur, wah murah nih. Lalu menjadi tertarik sehingga akhirnya bisa dinyatakan valid atau pengembangnya kabur. Bisa begitu kabur. Pak. Oke, Pak Ya. Gun. Baik.